Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Azmir Aziz, mahasiswa ilmu pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11, pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja, yang kemarin sempat dibahas juga. Pada bagian ke-1 yang umum, pada pasal 162 yang pertama, yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dilaksanakan oleh menteri atau kepala daerah atau kepala lembaga. Yang ketiga, pelaksanaan urusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat kedua bertujuan untuk, yang pertama, ada percepatan pelayanan, yang kedua percepatan perizinan, yang ketiga pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Pada poin keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan oleh presiden sebagai dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian lanjut kepada pasal 163. Yang pertama itu, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang. Yang kedua, peraturan pelaksanaan undang-undang diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Yang ketiga, presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada menteri, kepada kepala lembaga atau pemerintah daerah. Pada pasal 164, dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan undang-undang harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Nah, jika kita kaitkan dengan buku yang saya miliki, yaitu Studi Kebijakan Pemerintah, maka didapat hasil seperti ini. Yang pertama itu ada pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan adalah mereka para pemegang otoritas atau lembaga yang karena otoritas yang dimilikinya dapat menjadi pelaku kebijakan, yaitu tidak saja mereka yang dikategorikan sebagai pembuat kebijakan, akan tetapi mereka yang mengamankan kebijakan serta sekaligus mereka para kelompok sasaran dalam berbagai karakteristiknya. Namun, di antara pelaku kebijakan ada pelaku yang berperan sebagai pembuat kebijakan. Yaitu mereka harus dibedakan antara pembuat kebijakan dan dengan perumus kebijakan. Pembuat kebijakan adalah orang atau lembaga yang membuat kebijakan karena otoritas yang dimiliki. Sedangkan perumus kebijakan lebih diarahkan kepada sistem yang berkaitan dengan tindakan perumusan, dan oleh karena itu otoritas yang digunakan adalah otoritas kelembagaan. Pengertian ini memberikan arahan pemahaman bahwa pembuat kebijakan implisit perumus kebijakan, tetapi perumus kebijakan secara eksplisit terbantah pada otoritas kelembagaan. Kemudian, lembaga pembuat kebijakan adalah yang memiliki kewenangan menentukan pembentukan kebijakan yang diperlakukan. Dunn pada tahun 1981 membuat buku yang isinya, walaupun demikian, kewenangan pembuat kebijakan tetap dibatasi, sebab kontrol atau pengawasan akan selalu menyertai proses pembuatan kebijakan. Pengawasan yang berlangsung adalah pengawasan dari pimpinan partai politik atau kelompok-kelompok penekan yang ada. Lembaga pembuat kebijakan meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, para administrator, dan kehakiman, walaupun masing-masing mewujudkan tugas pembuatan kebijakan yang saling berbeda, sebagaimana dijelaskan ringkas di bawah ini. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Kemudian, lembaga legislatif sebagaimana ajaran Montesquieu dan para pemikir filsafat sezaman menegaskan sebagai lembaga pembuat aturan perundang-undangan. Namun,
jika memperhatikan proses kegiatan yang berlangsung, proses yang berkenaan dengan perbuatan berpikir yang dilakukan oleh anggotanya dalam suatu sistem yang berpikir yang dilakukan. Nah, sesungguhnya mereka bekerja dalam konsentrasi dengan tugas pusat politik dari pembuat hukum dan menetapkan kebijakan dalam sistem politik. Kemudian Dunn menegaskan bahwa walaupun diasumsikan bahwa mereka bekerja atas dasar penunjukan resmi dalam suatu proses politik atau demokrasi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa legislatif mempunyai independensi dalam fungsi menentukan keputusan Independensi fungsi inilah yang menempatkan legislatif adalah sebagai lembaga pembuat kebijakan publik. Posisi demikian menempatkan kebijakan publik dalam isi rumusan adalah untuk kepentingan publik. Nah, dalam artian yang luas dan bukan sekedar negara, sangat mustahil jika mereka bekerja hanya untuk kepentingan partai politik yang diwakilinya akan mewarnai pemikiran secara perseorangan atau kelompok. Kemudian di dalam konteks demokrasi, peranan legislatif lebih besar dibandingkan dengan peranan negara dalam perumusan kebijakan publik. Pada sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana di Indonesia, Amerika Serikat dan sejumlah negara dengan sistem demikian, sebaliknya pada sistem pemerintahan parlementer, walaupun sistemnya parlementer seperti di Inggris dan sejumlah negara yang menganut sistem tersebut. Nah, jadi logika demokrasi memberikan arahan berpikir bahwa besarnya peranan legislatif pada sistem presidensial adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam kekuatan politik, di mana presiden dipandang sebagai pelaksana kekuasaan negara. Kemudian yang kedua ada lembaga legislatif. Montesquieu atau filosof terkenal juga pada zamannya yang hingga kini pemikirannya masih dijadikan pedoman dan solusi dari berbagai permasalahan pemerintahan. Permasalahan yang berkaitan dengan kekuasaan ditegaskan di atas bahwa teori Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politica, mungkin sudah sering kita dengar, teori yang membagi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas 3 bidang kekuasaan. Satu diantaranya adalah bidang eksekutif, adalah bidang yang bersangkut paut dengan pelaksanaan aturan yang dibuat oleh bidang legislatif. Tegasnya, sebagai bidang yang melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif, kebijakan yang bersifat strategik yang secara aktual dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Nah, namun keberadaan lembaga eksekutif saja sebagai lembaga pelaksanaan strategik, tetapi dalam lokus kebijakan karena otoritas yang diemban dan dimilikinya memungkinkan pula lembaga ini dapat berkedudukan sebagai pembuatan kebijakan publik. Kemudian berdasarkan penelitian dari Dunn pada tahun 1981, dia menyebutkan bahwa wewenang membuat kebijakan publik dalam era yang disebut sebagai era eksekutif terpusat. Efektivitas pemerintahan tergantung pada substansi kepemimpinan dan tindakan eksekutif baik dalam perumusan maupun pelaksanaan. Nah, dengan mengetengahkan hasil penelitian dengan menampilkan kasus di Amerika Serikat, Dunn menegaskan bahwa ketidakmampuan badan legislatif membentuk program legislatif yang komprehensif mendorong Kongres mengharapkan presiden yang membuat proposal untuk pembuatan kebijakan publik dalam bentuk rancangan undang-undang. Hal ini tidak diartikan bahwa Kongres melakukan apapun yang presiden rekomendasikan, tetapi ternyata kurang lebih 40% usulan kebijakan yang dibuat dikontrol oleh Partai Demokrasi sepanjang kepemimpinannya. Kemudian otoritas lain dalam pembuatan kebijakan oleh lembaga eksekutif adalah pembuatan kebijakan taktis dan teknis sebagai kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan strategik. Sebagaimana kebijakan pemerintah guna sebagai pelaksanaan suatu undang-undang sebagai kebijakan strategik. Jadi eksekutif tidak dalam tugas administrasi, tetapi dalam posisi sebagai pelaksana pemerintahan. Tugas administrasi adalah berkenaan dengan tugas pengaturan baik itu secara taktis maupun itu secara teknis. Tetapi
Juga eksekutif adalah tugas yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan. Kemudian kembali ke B ya. Jika kita bicara kepada eksekutif atau presiden, tentu kita harus mesti paham dan ngerti tentang polarisasi kebijakan pemerintah. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang B, polarisasi kebijakan pemerintah. Salah satu persyaratan dalam penampilan suatu kebijakan, keharusan adanya otoritas yang melandasi keberadaan dan keberlakuan kebijakan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan berada pada kutub-kutub atau pada arus yang mana kekuasaan itu berlangsung. Nah, memahami kutub-kutub dari mana awalnya suatu kegiatan, pemikiran akan berada pada polarisasi pemikiran. Kebijakan dapat saja berlangsung dalam kegiatan yang terpolakan sama, dan bisa memungkinkan dalam pola ketidaksamaan yang melahirkan pola-pola kebijakan ke dalam 3 bentuk pola, yaitu yang pertama ada kebijakan monopolar, yang kedua ada kebijakan bipolar, kemudian yang ketiga ada kebijakan multipolar. Kebijakan monopolar adalah kebijakan yang berlangsung satu arah, dapat berasal dari pemegang otoritas tertentu, dan karena didominasi perannya atau arogansi otoritasnya. Contohnya adalah kebijakan yang berlangsung pada rezim Soeharto, di mana seluruh kebijakan berasal dari otoritas Soeharto selaku presiden, selaku kepala eksekutif, dan juga beliau selaku ketua atau pimpinan partai yang berkuasa. Nah, berarti dia menguasai 3 peran penting dalam melakukan perumusan kebijakan. Itu yang dinamakan dengan kebijakan monopolar. Kemudian yang kedua ada kebijakan bipolar. Adalah kebijakan yang berlangsung dari 2 arah. Nah, secara seimbang yang biasanya kebijakan yang diperlakukan oleh pemegang otoritas karena fungsinya, seperti otoritas legislatif dengan kebijakan strategik dalam bentuk undang-undang yang diperlakukan secara bersama-sama diproses. Dilegitimasi dengan eksekutif. Kebijakan bipolar menciptakan suatu keseimbangan otoritas melalui jalur check and balance. Nah, berarti ada keseimbangan yang dilakukan oleh kebijakan bipolar. Kemudian yang ketiga, kebijakan multipolar adalah kebijakan yang berlangsung dari begitu banyak otoritas yang bermain. Ada kehendak yang berasal dari otoritas eksekutif, ada dari otoritas legislatif, dan ada juga yang muncul dari kehendak kelompok masyarakat, baik yang terwakili oleh DPR maupun yang tidak terwakili. Kebijakan demikian yang sering terlihat membackup kebijakan bipolar, di mana kadangkala eksekutif mendominasi keinginan dan kadangkala legislatif yang mendominasinya. Berarti sama-sama memiliki peran. Kemudian persoalan yang muncul dari kebijakan demikian adalah terjadi stagnasi dalam penyelenggaraan keinginan untuk kepentingan publik, dan pada ujung-ujungnya dapat tercipta kebijakan yang mutualistik, simbiotik, kebijakan yang bermuatan kesepakatan politik. Contohnya kebijakan CO branding yang dipopulerkan oleh Gubernur Gorontalo periode Insinyur Dr. Fadil Muhammad. Kemudian polarisasi kebijakan sentralistik, segala sesuatu yang berkenaan kebijakan baik isi dan pelaksanaan, bermula dari kehendak penguasa yang tinggi, dijabarkan ke bawah melalui berbagai kebijakan sentralistik. Sedangkan polarisasi kebijakan desentralistik, kehendak-kehendak yang diinginkan bermula dari bawah. Secara teori, Salisbury dan Haynes pada tahun 1970 membagi pola kebijakan ke dalam 2 pola, yaitu yang pertama, pola kebijakan terintegrasi yang terdiri dari corak kebijakan redistributif dan corak kebijakan self-regulatif. Kemudian yang kedua, pola kebijakan yang terpecah yang terdiri dari corak kebijakan distributif dan corak kebijakan regulatif. Kemudian kebijakan redistributif menyerap biaya yang rendah dalam rangka pembentukan atau perumusannya, sedangkan yang self-regulatif akan menyerap biaya yang tinggi. Pola sama tetapi risikonya berbeda. Sebaiknya kebijakan distributif menyerap biaya yang rendah, sedangkan kebijakan regulatif akan menyerap biaya yang tinggi. Kemudian juga kita bisa lihat juga
dalam teori kepemimpinan, yaitu ada tipe-tipe pemimpin, kemudian gaya pemimpin. Contohnya gaya pemimpin salah satunya authority leaders, yaitu pemimpin yang memusatkan otoritas dalam pengambilan keputusan pada dirinya sendiri. Instruksi dan informasi yang disampaikan dalam batas-batas keperluan pelaksanaan tugas dari bawah. Kemudian menyerap dari bawah atau partisipasi dari bawahan hampir tidak ada. Pemimpin memegang seluruh kekuasaan dan kewenangan yang memikul seluruh tanggung jawab pemimpin. Justru jika pemimpin memiliki tipe seperti ini akan jatuhnya seperti bersikap negatif. Kemudian yang kedua adalah partisipasi leaders. Pemimpin yang mendesentralisir kewenangan manajerial yang dimiliki. Keputusan-keputusan dibuat atas dasar konsultasi dan dengan partisipasi dari para pengikut bawahan. Nah, pemimpin membuat sedemikian rupa sehingga grup yang dipimpinnya merupakan social unit. Bawahan atau pengikut mendapatkan informasi yang cukup luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan kelompok kerja mereka dan mendorong bangkitnya pikiran-pikiran baru, saran-saran atau usulan. Berarti yang kedua, partisipasi leader atau partisipatif leader ini lebih ke demokrasi. Lebih mengarah ke demokrasi, dia mau mendengarkan dari bawahannya, dari karyawannya untuk mendapatkan buah pemikiran yang baru. Kemudian yang ketiga ada the free rein leader. Pemimpin dengan gaya yang cenderung mengarahkan sepenuh kepada bawahan untuk menetapkan tujuan serta melaksanakan rencana-rencananya. Pemimpin dengan gaya demikian sangat tergantung kepada bawahan atau pengikut, terutama kepada pembantu-pembantu yang dekat. Para anggota kelompok yang dipimpin harus memotivasi diri sendiri dan pemimpin hanya berfungsi sebagai contact man. Berarti terhadap pihak luar memberikan informasi kepada para anggota kelompok tentang hal-hal yang dibuktikan untuk melakukan pelaksanaan tugas. Mungkin yang terjadi di negara kita sekarang adalah di nomor 3 kepada presiden. Jadi jika kita lihat dari ketiga jenis gaya kepemimpinan yang mendeteksi gaya penetapan kebijakan, menunjukkan bahwa masing-masing memiliki hal yang positif yang dapat membawa kebaikan, selain memiliki segi-segi yang merugikan, sebagaimana dijelaskan berikut. Authority leadership dapat memberikan motivasi yang kuat, mempercepat pengambilan keputusan sehingga mencapai tujuan yang tepat. Kemudian yang kedua, participative leadership berusaha mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki dengan menggali pikiran-pikiran kreativitas dari bawahan. Kemudian yang ketiga, free rein leadership dapat dipandang sebagai kebalikan authoritative leadership. Kebalikannya ya. Yang satu mengabaikan peranan bawahan dan yang lain mengabaikan peranan pemimpin dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Salah dan silap saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.